Code Programming. Kali ini kita akan membahas georeferencing dan digitasi poin di dalam ArcGIS. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu silabusnya. Apa itu georeferencing dan apa itu digitasi poin. Georeferencing adalah proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan bujur pada gambar berupa objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat atau titik bersinggungan pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, maksudnya titik lintang dan titik bujur ini biasanya ada di dalam peta. Contohnya seperti ini. Saya mengambil sampel sebuah gambar yang punya titik lintang dan titik bujur. Koordinatnya mana? Koordinatnya ada yang di sini, yang di ujung-ujung. Di sini ada angka 101 dan di sini ada angka 1, 0. Kalau titik di bawah 0 itu dianggap jadi min. Berarti titik Y-nya adalah min 1 di sini berarti. Gitu. Jadi yang maksudnya titik koordinasi adalah misalnya di sini adalah angkanya 101 derajat. Dia mempunyai titik perpotongan dengan titik di sini, yaitu di sini. Misalnya di sini adalah titiknya 1 dan di sini adalah 101. Berarti titik koordinatnya di garis yang bersinggungan ini, yang saling bertemu perpotongan ini, ialah 101,1. Artinya ialah titik lintang, titik bujur. Nah, peta yang bisa dilakukan georeferencing hanya peta yang mempunyai titik koordinatnya di gambar. Kalau ada peta, sebuah peta, akan tetapi tidak ada garis-garis lintang, garis bujurnya, itu tidak dapat dilakukan georeferencing karena tidak mempunyai titik koordinat. Nah, di peta Riau ini menyajikan ada beberapa provinsi yang nampak selain Provinsi Riau ialah Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Riau-nya sendiri dia mempunyai beberapa kota dan banyak kabupaten. Anda dapat melihatnya nanti, gambar ini akan saya share ya. Nah, Anda dapat melihatnya di dalam legendanya. Gitu. Oke, di dalam ArcGIS, kalau Anda ingin atau teman-teman ingin mengubah titik koordinat ke georeferencingnya, Anda harus mengubahnya dulu, konversi ke dalam desimal, karena ArcGIS hanya menerima angka desimal. Kecuali Anda menginstal aplikasi QGIS. Itu aplikasinya mirip seperti ArcGIS, cuman dia lebih simpel dan lebih ringan. Akan tetapi fiturnya kurang banyak. Lebih lengkapnya ArcGIS. Sementara ArcGIS dia menerima angka desimal, titik koordinatnya harus diubah ke desimal. Sebelumnya, titik koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud dan longitude. Kaitan dan latitud dan longitude adalah kedua garis lintang bujur dan lintang dan lintang bujur. Maksudnya latitud adalah garis lintang dan longitude adalah garis bujur yang menentukan diperolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur. Nah, bagaimana konversinya? Di sini saya sudah menuliskan rumus konversinya. DD ini derajat, maksudnya desimal derajat. Rumusnya ialah D ini derajat, M ini adalah minutes atau menit, dan S adalah second atau detik. Nah, di seperti yang tadi ya, di titik koordinat tuh, kalau yang misalnya kita ambil yang titik di atas. Di titik atas tuh dia mempunyai 100 derajat, 30 menit, 45 detik. Ini maksudnya nolnya ini di atas ya. Maafkan kawan. Ini nolnya dalam bentuk seperti pangkat ya. Itu namanya simbolnya derajat. Tapi di sini malah ke bawah ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, dengan 100 derajat, 30 menit, 45 detik.
dan kita akan mengubahnya menjadi desimal menggunakan rumus derajat ditambah menit per 60 ditambah second per 3600. Kalau kita kalkulasikan 100 ini, angka ini sudah pasti 100 dan nggak dibagi, nggak diapain, dia udah bisa langsung digunakan. Apalagi kalau Anda menemukan 1 dan menit dan secondnya itu tidak ada, berarti titik desimal itu 1 atau 100 ya 100. Tapi ini kan mempunyai titik menit dan detik ya. Jadi titik menitnya itu 30 dibagi 60 ditambah 45 dibagi 3600. Dikalkulasikan menjadi 100,513. Itu adalah titik desimalnya, titik koordinat yang dalam konversi desimal. Ini hasilnya. Nah, begitu udah cara konversi ke desimalnya. Saya bagikan hanya satu contoh. Nanti teman-teman bisa coba, jika menemukan titiknya berapa, silahkan dikalkulasikan menurut rumus ini. Setelah itu nanti kita akan melakukan digitasi di dalam ArcGIS. Digitasi itu adalah usahain menggambar kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer, atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hard copy menjadi soft copy. Misalnya teman-teman bisa juga ya, kayak mempunyai atlas ya, buku atlas di rumah, itu teman-teman foto, habis itu teman-teman crop sesuai dengan ukuran atlasnya. Itu kan kalau di atas ada titik koordinat, teman-teman misalnya mau menggunakan di depan atas tuh mau ngambil peta Australia, teman-teman foto, habis itu teman-teman scan dan masukin ke ArcGIS-nya. Nanti di ArcGIS itu dapat bisa juga menggunakan georeferencing untuk peta yang Anda foto atau Anda scan gitu. Dan digitasi ini pun udah ada 3 ya. Pertama tuh digitasi point. Digitasi point itu apa? Digitasi point berupa titik. Biasanya ada menentukan suatu titik lokasi. Contohnya seperti dia melakukan digitasi untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit ini banyak ya, di Pekanbaru sudah ada lebih dari 100. Jadi dia dapat melakukan digitasi point untuk rumah sakit. Lokasinya di mana aja rumah sakit nih? Ada rumah sakit Al Bros yang di Sudirman, Al Bros yang di Ahmad Yani, di Eka Hospital, di PMC. Itu menggunakan digitasi point. Setelah itu ada yang kedua, digitasi polyline. Digitasi polyline-nya adalah digitasi garis ya. Dia biasanya digunakan untuk mengukur suatu jalan. Misalnya, teman-teman sudah dengar jalan tol Pekanbaru Duma itu baru dibuat ya, baru diresmikan oleh Pak Jokowi. Teman-teman juga dapat mengambil foto satelitnya melalui Google Maps dan melakukan georeferencing dulu. Setelah itu digitasi polyline. Biar apa? Dia biar dapat nilai dari berapa kilometer sebenarnya sih jalan tolnya itu ditariklah dari ujung jalan ke ujung jalan yang akhir. Nah, nanti di sana tuh ArcGIS tuh dapat mengetahui berapa kilometernya. Mungkin kan menurut kabarnya 131 kilometer kalau tidak salah. Tuh. Dan kita juga bisa misalnya di PCR, kita ingin mengukur nih berapa sih jarak jalan yang ada di PCR itu, panjangnya berapa sih. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan digitasi polyline untuk jalan-jalan di PCR. Nanti akan dapat panjang dari keseluruhan jalannya. Setelah itu yang ketiga ada digitasi polygon. Nah, digitasi polygon ini dia untuk menentukan suatu area. Misalnya teman-teman sering kalau di Pekanbaru sering ke Living World ya. Nah, teman-teman nih penasaran nih, berapa sih luas Living World? Apakah dia lebih besar dengan nomor SKA? Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Maps, foto satelit, melakukan digitasi polygon, maksud saya. Setelah itu dari situ udah melakukan digitasi polygon, teman-teman tahu masing-masing luas dari mall tersebut. Misalnya ya luas dari mall Living World itu mungkin ya misal 20 hektar
gitu. Dan SKA 15 hektar. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi dari perbedaan luas antara mall living lot dan mall SKA. Bahkan juga digitasi polygon ini bisa juga digunakan untuk melakukan mencari sebuah informasi area-area mana saja yang terkena wabah COVID-19, seperti yang dilakukan DPC 19 PKU yang dibuat oleh PCR untuk Pekanbaru. Nah, di sana itu programmernya menggunakan digitasi polygon, dan digitasi polygon berdasarkan kecamatan. Jadi kecamatan, misalnya kecamatan Tenayan Raya, di sini zonanya merah karena sudah ada 19 gitu. Atau di kecamatan Rumbai dia masih kuning karena di daerah sana tuh masih terdapat 5 pasien misalnya gitu. Nah, setelah kita mengetahui digitasi bagaimana digitasi point, polyline, polygon, dan melakukan caranya georeferencing, artinya atau mengkonversi titik koordinat menjadi titik desimalnya, marilah kita buka ArcGIS.